Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Amin. Saya percaya setiap kita semuanya luar biasa, amin. Karena Tuhan senantiasa memberikan sukacita kepada kita, amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita rindu untuk memuji Tuhan lebih dalam lagi, amin. Amin. Berapa orang yang percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, boleh lambaikan tangannya, amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan lebih lagi semangat. Tuhanlah ya gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu Tuhan, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung. Mari kita angkat tangan kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Mari tepuk tangan di atas kepala, katakan, ku bersyukur. Amin. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang menguatkan dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari bawa kami ke Gunung Kudus-Mu ya Tuhan, menikmati keindahan-Mu. Karena kami tahu di Gunung Kudus-Mu kami boleh dipuaskan, roh kami boleh disegarkan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Mari undang Roh Kudus untuk membawa kita masuk dalam hadirat-Nya, naik ke Gunung Kudus-Nya. Mari kita buka hati kita. Terima kasih Tuhan.
jiwaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Dari awal bersama-sama kita katakan, bawaku, amin, ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan-Mu Tuhan, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku dipuaskan. Sebab hanya dekat-Mu, hanya dekat-Mu. Amin Tuhan. Ya benar, kami memerlukan Engkau Yesus, dan Kau yang ubahkan, Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, amin, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi. Sebab itu ku memuji-Mu, amin, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, amin, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi. Mari katakan dengan iman, tiada yang dapat memisahkan. Yes, haleluya. Aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan. Tiada yang dapat memisahkanku, amin. Aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan amin. Lihatlah ya Tuhan, tangan-tangan kami yang terangkat, kami memuji-Mu, Engkau Allah kami. Biarlah setiap mulut kami senantiasa memuji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ya Yesus, amin. Yesus, kemuliaan
sebab itu ku memuji-Mu Tuhan. Sebab itu Oh ya Allah, bataka ya Allah, basyikar Allah, barala barala barala. Haleluya Yesus. Mulutku kan selalu puji-Mu dan mengatakan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan bagi Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya, segala pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kasih-Mu indah Tuhan. Haleluya. Ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, lebih dalam lagi Engkau tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Lebih lagi Tuhan, sehingga kami menikmati Engkau di hadirat-Mu ya Tuhan, di gunung kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami. Biarlah setiap mulut kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami rindu ya Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau mengurapi firman-Mu ini Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini sungguh ya Tuhan menguatkan kami, memotivasi kami untuk kami semakin hari semakin merindukan dan mencintai Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu lebih lagi ya Tuhan. Mari Bapa, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah Allah Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kiranya kasih Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita dimanapun saat ini kita berada. Amin. Saudara, renungan kita pada hari ini dari Matius 7 ayat 11, firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu pekerjaan iblis adalah menghancurkan keluarga, merusak hubungan antara bapa dengan anak, dan membuat anak tidak mempunyai teladan yang baik dari figur seorang bapa. Saudara, rusaknya hubungan dengan bapa dapat membuat anak kehilangan arah hidup dan menjadikan anak-anak bermasalah. Dalam kepribadian anak akan sulit menemukan jati diri yang baik, dan yang lebih parahnya adalah anak menjadi sulit untuk percaya kepada Tuhan dan sulit untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudara, figur bapa yang otoriter, kasar, dan pemarah bisa menyebabkan anak menjadi sulit mengasihi Tuhan. Bapa yang selalu memaki-maki dan merendahkan anaknya dapat membuat anak merasa enggan mendekat kepada Tuhan. Bapa yang tidak mau menjalin komunikasi dengan anak bisa menyebabkan anaknya tidak mempunyai kehidupan doa yang baik. Bapa yang berkhianat, bapa yang berselingkuh bisa membuat anaknya melakukan tindakan dosa dan meninggalkan Tuhan. Saudara, pengaruh bapa sangat kuat terhadap anak. Ibu juga tentu punya pengaruh yang besar pada perkembangan rohani anaknya. Akan tetapi,
renungan kita pada hari ini kita fokus kepada figur seorang bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya anak akan meneladani bapaknya pada saat dewasa. Sang anak akan cenderung punya pola yang sama dengan bapaknya. Mungkin di antara kita ada yang mengalami trauma pada masa kecil akibat perilaku bapa kita yang buruk, yang kasar, atau tidak bertanggung jawab, saudara. Ini bukan kesalahan kita, saudara. Oleh karena itu, jangan pernah kita menyalahkan diri kita sendiri. Dan saat ini, mari kita ambil satu tindakan untuk kita boleh sembuh dari trauma ini. Amin. Pilihan itu ada di tangan kita, saudara. Kita mau pulih atau kita terus mengalami trauma dengan masa lalu yang buruk karena Bapa kita. Saudara, Tuhan mau agar kita memilih jalan yang baik, yaitu kita memilih untuk mengawali pemulihan dari trauma ini dan mengalami kasih Bapa yang begitu indah dari surga. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang memiliki trauma akibat sikap buruk dari Bapa kita, mungkin kita bertanya, bagaimana caranya saya dapat pulih dari trauma ini? Dan dari berbagai efek buruk dari sikap dan tindakan Bapa saya yang tidak baik di masa lalu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah mari kita melepaskan pengampunan kepada Bapa kita. Apapun tindakan buruk yang pernah dilakukan, mari kita melepaskan kasih, pengampunan, dan berdoa kepada Tuhan. Dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengampuni Bapakku, aku mengasihi dia, apapun yang sudah diperbuatnya, biarlah kasih-Mu yang menjamah hatinya, dan mengalami berkat Tuhan, pemulihan Tuhan, pengampunan Tuhan, sehingga anugerah keselamatan itu terjadi dalam kehidupan, baik kehidupan kita maupun kehidupan Bapa kita. Amin, saudara. Saudara, apakah kita saat ini rindu kasih Tuhan? Mari kita berdoa, kita sampaikan kepada Tuhan, dan mari kita melepaskan pengampunan kepada Bapa kita, suami kita, atau siapapun yang menyukai kita. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah milikilah pengenalan yang benar akan Bapa kita yang baik. Matius 7 ayat 11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kepada kita diberitahukan bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, yang peduli, yang mengasihi kita sebagai anak-anaknya dengan kasih yang tulus. Dan Ia akan memelihara kita senantiasa. Amin, saudara. Saudara, kasih Bapa itu sempurna. Kita mungkin bisa mengasihi, tapi Bapa kita yang di surga jauh lebih daripada itu, saudaraku. Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang tulus. Amin. Mazmur 145 ayat 9 berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ada begitu banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang menyatakan tentang sifat-sifat Bapa di surga. Bapa itu penuh kasih dengan rahmatnya, dengan kemurahannya, dan Bapa yang baik menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jauh Dia datang sebagai manusia untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Supaya apa? Supaya kita dapat mengenal siapa Bapa kita. Amin. Mari kita miliki pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan mengenal Bapa kita begitu mengasihi kita. Amin. Dia Bapa yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal dan tanpa batas. Ia menunjukkan kemurahannya kepada kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, Ia melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Supaya kita memiliki persekutuan yang erat dengan Dia. Dan diperdamaikan dan diselamatkan oleh anugerah-Nya. Amin. Yang ketiga, saudara, hiduplah dalam firman Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita dan kita percaya pada setiap kebenaran firman Tuhan. Apapun situasi hidup kita saat ini, mari kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Bapa yang baik. Amin. Saudara, semakin kita memiliki persekutuan dengan firman Tuhan, maka kita akan semakin mengenal
Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan dirinya lewat firman-Nya, dan kita dapat mengenal bahwa dirinya sungguh-sungguh Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita. Amin. Mari saudara, hari ini kita melepaskan kasih Allah, pengampunan Allah kepada Bapa kita. Mungkin kita merasa Bapa kita tidak mengasihi kita, tapi percayalah, Bapa kita jauh mengasihi kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, biar kita izinkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, sehingga kita mampu mengasihi, kita mampu untuk mengampuni Bapa kita, sehingga pemulihan terjadi. Bapa mengasihi anak-anak, menghormati Bapa dan Mama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus buat waktu dan kesempatan kami boleh datang dalam hadirat-Mu membawa korban syukur kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah ya Tuhan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Bapa yang jauh mengasihi kehidupan kami. Dan biarlah kasih Bapa itu memenuhi kehidupan kami, sehingga Tuhan kami boleh mendapatkan atau kami boleh memiliki figur kasih seorang Bapa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami mengasihi Bapa kami ya Tuhan yang ada di dunia ini, karena kami tahu Engkau Bapa yang jauh mengasihi kehidupan kami. Mampukan kami Allah Roh Kudus untuk kami boleh mengampuni, mengasihi Bapa kami ya Tuhan, sehingga kasih-Mu yang terus memenuhi kehidupan kami, membaharui kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat setiap bapak-bapak yang ada ya Tuhan, khususnya di saluran khotbah pendeta ini dan juga di GBA Pia English Service. Biarlah kiranya kasih-Mu terus mengalir ya Tuhan, sehingga setiap bapak-bapak yang ada di saluran khotbah pendeta dan juga GBA Pia English Service ini Tuhan, memiliki figur seorang Bapa yang seperti Engkau ya Tuhan, sehingga pemulihan terjadi dan anak-anak ya Tuhan boleh mendapatkan, boleh menemukan figur kasih seorang Bapa itu dalam kehidupan setiap Bapa yang ada di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau memberkati kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan. Engkau Tuhan yang membuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh umat-umat-Mu, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, sertai dan pimpin selalu ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan kami percaya dengan iman kami katakan kami sudah terima setiap jawaban-jawabannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, berkati pemerintahan bangsa kami, berkati gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, bahkan seluruh jiwa-jiwa. Kami percaya penuaian terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.